Salam anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak hari ini untuk pelajaran agama. Apa harap anak-anak dalam keadaan sehat selalu, disayang oleh Tuhan, selalu rajin beribadah untuk menjaga kesehatan dari berbagai banyak dinamika hidup. Ya, Pak harap anak-anak boleh mempersiapkan diri untuk menyaksikan video pembelajaran Pak hari ini. Jadi dengan minggu kemarin Pak telah menjanjikan bahwa kita akan belajar agama pada hari ini dengan tema memberi dengan rela dan hati yang gembira. Tapi sebelumnya itu anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah video lagu yang telah Pak siapkan untuk mengantar kita masuk dalam doa pembuka dan dalam pembelajaran kita pada saat hari ini. Untuk itu mari kita menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Itu dia video lagu yang akan mengantarkan kita masuk pada pelajaran kita pada saat hari ini. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, mari Pak Pipit kita doa kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mengucap syukur, terima kasih banyak karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pengajar untuk mendidik anak-anak, dan anak-anak juga telah diberikan kesempatan untuk siap menyimak akan video pembelajaran yang kami pengajar berikan. Kiranya kami mohon Tuhan, Bapak mari memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka dapat memahami akan setiap proses pembelajaran yang kami berikan kepada mereka. Bisa doa harapan kami dalam Yesus kami telah berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Oke, jadi kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Tapi ada beberapa tujuan yang harus Pak sampaikan kepada anak-anak untuk anak-anak lihat dan ketahui tujuan apa yang harus kita dapat dari materi pelajaran kita pada saat hari ini. Jadi yang pertama itu kita akan mengetahui makna dari persembahan atau memberi dengan rela hati dan yang gembira. Yang kedua, kita mencari tahu jenis-jenis persembahan kepada Tuhan itu seperti apa. Yang keempat, sikap hidup yang memberi dengan rela hati. Yang kelima, kita akan menunjukkan kegiatan yang merujuk pada persembahan yang sejati. Nah, jadi itu 4 tujuan yang akan kita belajar. Tapi sebelumnya, Pak ingin menjelaskan beberapa garis-garis besar tentang pelajaran kita pada saat hari ini. Itu yang pertama, memberi dengan rela hati merupakan bagian hidup orang percaya. Hal memberi dengan rela hati tidaklah selalu berhubungan dengan berapa besar nilai atau jumlahnya, tetapi selalu berhubungan dengan beberapa tulus hati kita terlibat dalam pemberian itu kembali. Nah, jadi anak-anak kita secara pengetahuan kita menilai bahwa memberi dengan rela hati itu merupakan berhubungan dengan beberapa hati yang tulus dan juga terlibat pemberian itu kembali. Nah, di mana kita melihat bahwa memberi dengan rela hati itu memberi secara ikhlas. Kita punya niat hati sendiri terdorong untuk kita mau memberikan sesuatu kepada orang. Kita melihat bahwa seseorang ini mendapatkan sesuatu kesusahan yang dimana kita harus hadir untuk memberikan satu pertolongan kepada dia dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Jadi ketika dia mendapatkan pemberian yang kita berikan, dia mendapatkan satu sukacita dan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, yang berikut makna persembahan. Jadi persembahan merupakan bentuk ucapan syukur umat Kristen atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap umat Kristen diharuskan untuk memberikan persembahan ketika beribadah di gereja. Nah, anak-anak ketahui bahwa persembahan merupakan bentuk ucapan syukur. Nah, kita bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita berkat, baik hari, waktu, kesempatan untuk kita menjalankan semua aktivitas, menjalankan semua tugas tanggung jawab. Itu merupakan sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dibalik dari sebagai rasa ungkapan terima kasih untuk memberikan secara langsung kita tidak bisa lakukan. Jadi kita memberikan dengan sebuah persembahan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan karena hasil kita didapati dengan melimpah, pekerjaan kita diterima, itu persembahan persepuluhan, dan juga
persembahan kolektif, di mana kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa sama-sama untuk beribadah. Nah, itu yang kita berikan. Oleh karena itu, setiap umat Kristen diharuskan memberikan persembahan. Karena kita hidup cuma-cuma, Tuhan memberikan cuma-cuma. Tapi kita sebagai orang yang punya rasa kemanusiaan, kita sadar bahwa ada hal baik yang harus kita buat kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itulah yang disebut dengan memberi dengan hati yang tulus dan gembira. Nah, yang berikut jenis-jenis persembahan yang ada di dalam gereja atau yang kita umat Kristen hayati itu. Yang pertama, persembahan persepuluhan. Nah, persembahan persepuluhan ini merupakan persembahan dari hasil yang telah kita anak-anak dapat begitu. Macam kayak lulus dari sekolah, lulus dari satu pekerjaan, orang lain mendapatkan satu berkat, itu persembahan persepuluhannya diberikan. Dan juga hasil mendapatkan satu hasil usaha yang banyak, hasil usaha yang melimpah, kita wajib karena secara tidak langsung kita tidak dapat memberikan semua, secara bentuk ucapan terima kasih yang kita dapat berikan adalah persembahan persepuluhan. Yang berikut yang kedua adalah persembahan khusus. Nah, persembahan khusus ini anak-anak kita dapat melihat bahwa orang memberikan persembahan khusus itu diberikan kepada gereja dalam tujuan untuk gereja dapat memakai itu untuk mengerjakan pembangunan, memberikan kepada fakir miskin. Jadi persembahan khusus itu dari niat hati kita sendiri. Kita yang ingin memberikan kepada gereja untuk gereja berikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, jemaat-jemaat yang membutuhkan, atau pembangunan gereja dan lain-lain. Yang berikut persembahan kebaktian. Nah, anak-anak tahu bahwa persembahan kebaktian itu diwajibkan untuk setiap orang bawa ke gereja. Jadi sebagai rasa ungkapan syukur, terima kasih karena Tuhan telah menjaga, memelihara, memberikan kita kesempatan untuk kita bisa hadir mengikuti ibadah. Kita memberikan satu persembahan kepada Tuhan dengan guna supaya persembahan itu bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan gereja demi kelangsungan misi Kristus, di mana gereja hadir untuk kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang berikut, setiap orang harus memberi dengan rela hati dan sukacita. Ialah seperti yang telah diputuskan dalam hatinya, bukan dengan duka cita atau dibawa paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kita tadi di pendahuluan secara garis besar Pak sudah bilang, memang kita harus memberikan secara hati yang tulus, ikhlas. Karena saat kita berikan cuma-cuma, kita berikan hanya atas dasar egois, karena atas dasar pujian, untuk mendapatkan satu pujian, kehormatan, imbalannya mungkin ada pada manusia. Manusia akan memikirkan bahwa kakak pernah buat ini terhadap dia, tetapi imbalan dengan Tuhan tidak ada sama sekali. Karena itu dibuat karena atas dasar untuk dinilai oleh manusia bahwa kita bisa melakukan. Nah, dampak yang kita terima dari memberi dengan rela hati dan sukacita ialah kita akan bertumbuh dalam kebaikan itu terus. Yang dikenang dari diri kita adalah kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan itu kemudian ditumbuh dalam hidup orang lain. Tidak hanya menjadi milik kita sendiri. Ya, anak-anak tahu. Sesekali kita buat kebaikan terus, kita punya harga diri akan dijunjung, kita juga akan dihargai. Di mana kita pergi, kita mendapatkan satu kesusahan, secara tidak sengaja atau secara tiba-tiba ada pertolongan yang datang. Karena pemberian yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan rela hati, dengan hati yang gembira, Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Jadi ketika kita mendapatkan satu kesusahan, ada pertolongan, orang akan datang memberikan kita apa yang kita butuhkan. Karena pemberian yang kita berikan kepada orang lain itu dengan rasa rela hati, hati yang gembira, dan mau memberi dengan tujuan untuk menolong orang lain. Nah, kita kaitkan dengan ayat Alkitab itu, ayat Alkitab bilang, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, ini 2 Korintus 9 ayat 12 yang menjadi bahan Alkitab kita. Minta maaf Pak tidak lampirkan di tema pembelajaran kita. Minta maaf Pak
Sonde sempat lampirkan bahan Alkitab kita. Bahan Alkitab itu di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 13, di mana Pak mengambil satu ayat sebagai ayat penguatan untuk kita semua bisa memahami materi ini. Jadi dia punya bunyi begini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika kita memberikan satu pemberian kepada orang lain, bukan berarti itu hanya berlaku pada manusia, hanya berlaku buat kita sesama, berlaku bagi orang-orang kudus seperti para pendeta, penatua, tetapi itu merupakan satu bentuk ucapan syukur kepada Allah karena Allah dapat memberikan kita hidup, Allah dapat memberikan kita berkat untuk kita menikmati, Allah dapat memberikan kita nafas, kita juga sebagai rasa ungkapan syukur kita memberikan itu kepada orang lain. Jadi saling memberi adalah sebuah bentuk ucapan terima kasih yang paling berharga. Jadi cerita dalam Tawarik itu adalah tentang Raja Daud dan Raja Salomo, di mana Salomo adalah anak dari Raja Daud, di mana dia membangun sebuah bait Allah untuk orang-orang Israel bisa berkumpul dan beribadah di situ memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak pasti berseran dari mana persembahan itu, dari mana alat dan bahan itu semua datang untuk Raja Salomo membangun bait Allah itu. Nah, tentunya dari persembahan jemaat. Nah, jadi Alkitab mencatat dan memberikan 3.000 talenta emas dengan dirinya sendiri dan 3.000 talenta perak. Nah, jadi kalau kita bawa ke dalam hitungan di Indonesia berarti satu emas 34 kg, pasti banyak anak-anak. Jadi itu tanggungan yang diberikan kepada setiap umat Tuhan untuk membangun satu bait di mana supaya mereka bisa sama-sama duduk berkumpul mendengarkan satu rasul untuk berbicara, satu pendeta untuk berbicara kepada mereka tentang warta-warta kebenaran. Jadi anak-anak melihat bahwa pembangunan bait Allah itu dirancang mulai dari Raja Daud punya bapak masih ada. Raja Daud punya bapak nama Raja Salomo punya bapak masih ada, namanya Daud. Itu dia sudah mulai rancang dia akan membangun satu bait, tetapi karena bertahun-tahun selama ia masih hidup sudah tercapai, makanya itu diwariskan kepada anaknya Salomo untuk dibangun. Maka Salomo dengan hati yang tulus ia merencanakan untuk membangun. Jadi alat dan bahan itu sebagai rasa ungkapan terima kasih dari setiap warga jemaat yang ada di Israel. Mereka mengumpulkan setiap keping emas, perak untuk mereka membangun bait Allah. Itu sebagai apa? Rasa ungkapan syukur, di mana setiap kali mereka beribadah hanya di bawah tenda besar, tetapi Tuhan mampu menolong mereka. Jadi mereka berinisiatif untuk harus membangun satu gedung yang kokoh yang besar untuk kita sama-sama bisa menikmati sebuah pemberitaan Injil yang bermanfaat begitu. Nah, jadi ketika anak-anak memberi dengan rasa yang gembira, hati yang gembira, pasti di situ ada sebuah balasan yang akan anak-anak capai ketika anak-anak melakukan segala sesuatu. Jadi dosa yang anak-anak dapat saja dengan pemberian kepada Tuhan, pasti segala dosa anak-anak bisa diringankan karena anak-anak telah melakukan hal kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi kita masuk pada slide yang berikut. Ini merupakan kesimpulan yang Pak berikan kepada anak-anak dari materi hari ini. Jadi segala sumber yang kita miliki di dunia ini berasal dari Tuhan, ya. Karena itu kita juga pantas untuk meneruskan berkat dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang lain yang membutuhkan dengan berupa tenaga dan benda atau uang kepada orang tersebut, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita juga harus berikan kepada
berikan sebagai wujud terima kasih. Nah, tadi Pak sudah jelaskan panjang lebar. Ya, anak-anak, kita jangan sungkan-sungkan untuk tidak melakukan hal uh, memberi kepada orang lain. Karena ada pepatah bahwa uh, ada pepatah yang ada pepatah yang mengatakan kalau seorang itu hidup sendiri diibaratkan seperti sapu lidi. Sekali patah, langsung patah. Tapi kalau seorang itu hidup seperti sapu lidi yang dikumpulkan dalam satu bentuk, lalu dikumpulkan lalu diikat, itu susah untuk dipatahkan. Jadi ketika anak-anak memberi kepada orang lain, berbagi, tangan itu terbuka, pemikiran hati itu terbuka kepada setiap orang, pasti berkat Tuhan akan melimpah, dan anak-anak punya pemberian akan diperhitungkan oleh setiap orang dengan nilai kebaikan dan kasih yang akan diberikan juga kepada anak-anak melalui pemberian yang anak-anak berikan kepada mereka. Nah, jadi itu saja yang Pak sampaikan kepada anak-anak pada saat hari ini. Anak-anak dapat mengerti. Jadi itu saja materi pelajaran yang Pak ajarkan pada saat hari ini. Pak harap anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik dan bisa memahami. Untuk itu, pelajaran kita sampai saat hari ini. Minggu depan kita akan lanjut pada pelajaran ke-7 tentang bersyukur senantiasa. Jadi anak-anak ada buku juga di rumah, bisa membaca-membaca supaya menambah wawasan. Itu saja Pak memimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas kesempatan Tuhan berikan. Hamba mohon apa yang Anda sampaikan mereka dapat mengerti dengan baik dan bisa aplikasikan dalam hidup mereka. Terutama memuji dan memuliakan nama Tuhan tentang apa itu arti memberi dengan tulus dan gembira, ya Bapa di surga. Ini saya doa harapan hamba dalam 7 sampai 8. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.